Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani selama 2 hari berturut-turut ini melakukan pertemuan dengan orang-orang penting, Yusuf Kalla dan juga Kaesang Pangarep. Pertemuan ini menjadi yang pertama antara elit PDIP dan PSI, terutama setelah PSI dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita lihat juga tadi pertemuan dari Puan Maharani bersama dengan Kaesang Pangarep. Saya selanjutnya ingin undang langsung Mas Jui. Mas Jui, gimana nih ngelihat pertemuan antara Kaesang dan juga Mbak Puan? Iya, begini Mbak Gita. Sekarang ini saya 2 minggu ngebahas Kaesang loh. Ini iya, nggak ada habis-habisnya kan. Tapi memang kalau kita ingat-ingat soal Kaesang pasti ingat PSI. Kalau ingat PSI pasti ingat Kaesang. Itu sangat melekat. Bahkan kalau saya ngelihat logo PSI itu P-nya itu Pangarep mungkin ya. Pangarep Solidaritas Indonesia. Bukan partai ya? Bukan partai, tapi kan harusnya kan partai. Tapi memang seperti itu ya, kalau anak muda itu kan sekarang yang muda yang diingat. Nah saya jadi ingat nih zaman dulu pemilihan wali kota Bogor itu kenapa, saya kan warga Bogor. Kenapa seorang Bima Arya itu bisa terpilih? Karena di antara calon wali kota yang lain, beliau itu yang paling muda, yang paling gaul dan yang paling aktif di sosial media. Bahkan sampai sekarang beliau tuh Instagramnya masih kurus, masih rajin posting gitu. Saya sampai bingung ini wali kota apa wali konten. Tapi kan memang begitu kan ya. Sosial media itu penting, mengingat 56% menurut KPU calon pemilih itu mereka berasal dari kaum milenial sama Gen Z. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai sosial media, apalagi politisi, ini bukan lagi soal politisi mana yang paling bagus, tapi politisi mana yang paling diingat. Iya kan? Kalau kita nginget soal Kaesang, yang keinget di otak kita apa? 3 hal nih. Apa tuh? Anak muda, anak gaul, sama anak presiden. Iya. Iya kan? Nah kalau Puan Maharani itu juga gampang diingat. Pokoknya ngingetnya 3M. Apa aja tuh? Menanam padi, membagikan kaos, sama mematikan mikrofon. Waduh. Loh itu kan hal yang bagus. Maksudnya gini Mbak. Ya. Menanam padi itu berarti dekat dengan rakyat. Membagikan kaos itu kan berarti memberikan sandang kepada rakyat. Dan mematikan mikrofon itu berarti upaya mendamaikan para wakil rakyat. Oh iya ya? Iya ya? Di rumah rakyat. Jadi 2 tokoh ini betul-betul sangat sederhana sekali ya, sangat merakyat ya. Apalagi pertemuan mereka itu dilakukan ketika mereka itu sambil makan sambil ngopi sambil makan pisang goreng. Nah, ini kan kopi pisang goreng. Ini kesukaan bapak saya nih. Tahu gini mending ketemuannya di rumah saya aja. Iya, daripada di mana tuh? Kemarin di Menteng. Iya. Soalnya kalau cuman goreng pisang mah saya juga bisa. Yang susah kan goreng isu. Tapi hati-hati nih nanti di tahun 2024 kalau misalnya Kaesang ikut pemilihan wali kota Depok, ini yang isu yang digoreng mungkin isu dinasti ya. Cuman dengan kesederhanaan Kaesang ini sangat gampang. Kita kalau ngelihat Kaesang kan seperti orang biasa ya. Seperti bukan sosok ketua umum gak sih? Kayak anak muda banget gitu. Iya sekarang gini Mbak. Ketua umum mana yang ketika bertemu dengan ketua DPR RI itu mengenakan tas ransel. Ya kan? Ketua umum lain Surya Paloh pernah pakai tas ransel. Megawati nggak pernah pakai tas ransel. Jadi bagus apa jelek? Iya bagus. Itu berarti menunjukkan kalau Mas Kaesang itu seperti rakyat biasa. Seperti mas-mas yang turun di stasiun Sudirman. Ya kan pakai tas ransel yang kalau kita buka isi ngantor gitu ya. Iya. Paling tas ranselnya kalau dibuka tuh isinya laptop, catatan sama target bulan ini. Biasanya seperti itu. Nah, tapi yang paling menarik ketika bertemu Mas Kaesang mengenakan kemeja garis-garis. Dan apakah ini adalah sebuah sinyal kalau Kaesang itu akan mendukung Ganjar? Oh. Belum tentu. Nggak semua yang pakai baju garis-garis itu mendukung Ganjar. Contohnya pemain Juventus kan belum tentu mendukung Ganjar, ya kan? Pemain Juventus itu bajunya garis-garis. Pernah nonton Smackdown nggak, Mbak?
Dulu banget. Iya, itu wasit Smackdown juga bajunya garis-garis, belum tentu mendukung Ganjar. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah boneka. Ya kan? Sekarang itu Kaisang kemana-mana tuh menggantungkan boneka. Seakan-akan ingin berkata kepada Ibu Puan kalau, Mbak Puan, ini boneka saya loh, boneka asli. Nah, kalau saya bukan boneka partai. Sepertinya seperti itu, seakan-akan ya. Ini kan cocok logi saya. Tapi apapun yang terjadi, mudah-mudahan pertemuan mereka bisa membuahkan hasil yang baik untuk Indonesia. Amin. Karena sekarang membangun Indonesia itu lebih sulit dibanding membangun dinasti. Saya Jui, terima kasih. Terima kasih Mas Jui yang tentunya sudah menghibur kita dengan sentilan-sentilannya ya Putri Viola ya. Tadi duduk di samping sana tapi tergelitik, ikut ketawa mendengarkan apa disampaikan oleh Bang Jui. Bang Jui, terima kasih ya sudah bikin kita semua dan juga bikin pemirsa sambil tersenyum. Jadi berpikir tapi sambil tersenyum, tapi hati-hati loh, nanti ada yang nelpon kadang tersinggir. Jangan sampai. Saya pulang naik kereta loh. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Jui. Ya. Dan tadi penampilan dari Bang Jui sudah menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.